Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini pada video ini saya akan memberikan penjelasan tentang ini sesuai dengan judulnya, yaitu sebenarnya apa sih gunanya skripsi. Nah, kan ini kalau ketika kita mengerjakan skripsi itu terlalu sulit, misalnya kita sering sekali kita mengalami sebuah hambatan-hambatan yang membuat kita ini kesulitan. Itu sering sekali kita itu kayak orang Jawa itu bilang ngedumel, atau kita sering berpikir sebenarnya ini apa sih, ini skripsi ini gunanya apa sih, kok kayaknya wajib apa berguna di masa depan. Nah, oke, simak terus videonya karena di video ini saya akan menjawab sebenarnya apa gunanya skripsi. Simak. Gunanya skripsi yang pertama yaitu adalah sebagai syarat kelulusan. Kalau Anda tidak mengerjakan skripsi, maka Anda nanti ketika kuliah di S1 itu tidak lulus karena Anda tidak mengerjakan skripsi. Tapi seringkali ada pertanyaan, loh, itu ada artis itu siapa itu yang lulus dia tidak mengerjakan skripsi? Anda jangan melihat situ, karena kalau Anda melihat itu ibaratnya dari 100% itu hanya 0,1 yang bisa seperti itu. Sebagaimana mestinya ya, kalau Anda mengerjakan skripsi itu ya sebagai syarat kelulusan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu kenapa misalnya Anda ini harus mengerjakan skripsi. Apa sih manfaatnya Anda itu mengerjakan skripsi? Yaitu agar Anda sebagai penulis skripsi itu adalah bisa menulis karya ilmiah ya. Kenapa kok penting untuk menulis karya ilmiah? Ya, kalau Anda bisa menulis karya ilmiah, nanti otomatis grade-nya negara kita kan, yang sebagian besar tuh orang lemah dalam membaca dan menulis itu bisa terangkat. Jadi kita itu seringkali menganggap karya ilmiah itu adalah karya yang sulit atau karya yang tidak biasa untuk kita lakukan. Bahkan saya juga seperti itu. Nah, karena kita melatih agar mengetahui, oh ternyata prosesnya membuat karya ilmiah itu seperti ini. Nah, sesuatu yang kita tidak senangi itu sebenarnya adalah peluang Anda nanti bagaimana ketika nanti Anda lulus bisa mengembangkan karya ilmiah, misalnya dari pemikiran Anda, jurusan atau pekerjaan yang Anda jalani di besoknya. Nah, itu bisa Anda praktekkan nanti dengan karya ilmiah yang karya itu bisa Anda hasilkan, itu yaitu bisa membuat karya ilmiah. Lalu manfaat yang ketiga yaitu adalah ketika ini seperti kan di dalam metode penelitian itu mesti ada observasi biasa yang Anda pakai. Itu juga ada wawancara, ada juga nanti dokumentasi, misalnya penelitian adalah penelitian sosial atau enggak nanti penelitian review buku dan sebagainya. Nah, ketika itu Anda itu benar-benar praktek sebenarnya. Benar-benar praktek keilmuan jurusan studi Anda. Misalnya studi Anda tentang apa? Misalnya studi Anda tentang ekonomi syariah. Jadi Anda tuh benar-benar mengetahui ternyata yang Anda teliti itu nanti prakteknya seperti ini loh di lapangan. Anda cari tahu dan Anda tulis di situ. Nah, itu nanti menyebabkan Anda itu menumbuhkan rasa untuk berpikir kritis, untuk nanti menambah keilmuan dan banyak lagi nanti ketika Anda sudah observasi di lapangan, oh ternyata seperti ini. Itu kalau Anda mengerjakan skripsi dengan betul-betul ya, nanti hal yang lebih bisa Anda dapatkan ketika nanti menulis skripsi. Selain Anda cuma menulis, tapi Anda ketika observasi nanti ada hal-hal yang lebih. Kan terkadang kita tuh terpatok dengan hal yang menyebabkan yang penting lulus sudah gitu. Jadi ketika Anda menulis skripsi itu bagaikan Anda itu menulis sudah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda meneliti, misalnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan keringat tumpah darah misalnya seperti itu, dan ketika Anda mendapatkan data-data, oh ternyata seperti ini. Nah, ternyatanya Anda ketika mengungkapkan di dalam hati, oh ternyata seperti ini. Itu adalah suatu ilmuwan yang sangat berlian bagi Anda, sang penulis skripsi. Lalu manfaat yang keempat yaitu adalah apa? Manfaat yang keempat dari menulis skripsi yaitu Anda memahami sebuah permasalahan. Maksudnya memahami sebuah permasalahan itu bagaimana? Ketika Anda suatu masalah di
lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga nanti seperti apa, seperti industri atau lembaga-lembaga teknologi dan sebagainya ya. Misalnya ketika Anda meneliti di dalamnya, nanti Anda itu mengetahui, dapat mengungkap suatu masalah atau dapat mengungkap, oh ternyata ada kurangnya di sana, oh ternyata ada lebihnya di sana. Nah, ketika Anda mengetahui hal tersebut, nanti itu adalah manfaat yang bisa Anda dapat, nanti bisa Anda kembangkan ketika Anda lulus. Makanya kan ketika banyak sarjana di Indonesia itu ketika lulus itu pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya ketika dia menempuh studi kuliah yang dahulu ya. Misalnya studi kuliahnya tentang jurusan pendidikan, oh ternyata terjun di lapangan dia menjadi arsitek. Nah, itu hebat sekali tuh. Nah, tidak sesuai dengan jurusan. Nah, saya memberikan contoh itu kenapa? Karena ketika dia misalnya kuliah itu ada hal lebih, misalnya dalam misalnya nulis skripsi itu ada hal-hal lebih yang bisa dia dapat, yaitu adalah memahami suatu masalah. Jadi ketika memang dia yang dihadapi masalahnya tentang masalah arsitek, ketika dia lulus ya dia memahami masalahnya itu arsitek, jadi dia dapat memecahkan dan dia ternyata cocok di situ dan akhirnya terjun di arsitek walaupun pendidikan S1-nya kemarin itu ada tentang pendidikan. Nah, itu kemampuan yang keempat yang bisa Anda dapatkan ketika nanti mengerjakan skripsi, itu memahami suatu masalah. Lalu yang kelima yaitu apa? Yang kelima yaitu kita dapat berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu berpikir itu enggak semena-mena kita mengambil misalnya ada ungkapan-ungkapan itu kita telan mentah-mentah, enggak. Tapi melalui proses metodologi. Seperti apa? Ketika ada misalnya orang mengungkapkan hal itu benar padahal itu hoax. Nah, kita kan tidak membuktikan secara metodologi, tapi kalau Anda sudah mengerjakan skripsi seharusnya Anda itu bermetodologi. Anda itu nanti mencari faktanya secara metodologis, asli apa enggak gitu. Jadi enggak gampang terkena hoax, enggak gampang terkena tipu-tipu di luar sana. Itu manfaatnya lagi yang keenam, ini soalnya dengan Anda, hubungan Anda dengan pembimbing Anda ya. Itu yang keenam yaitu melatih mental. Mengapa saya katakan dengan ini melatih mental? Ya jelas, ketika Anda nanti mengerjakan skripsi atau sekarang sedang mengerjakan skripsi, secara tidak sadar Anda itu mentalnya sudah terbentuk. Kalau tidak terbentuk berarti Anda nyerah di situ, nyerah di tengah atau putus tidak melanjutkan skripsi Anda. Jadi melatih mental, Anda berani untuk menghubungi dosen pembimbing sana, untuk menghubungi partisipan yang ada di lapangan, untuk melihat objek-objek di lapangan, atau enggak nanti mengumpulkan orang-orang penting untuk Anda wawancarai. Itu melatih mental gitu. Ketika itu tidak terasa nanti ketika Anda lulus itu manfaat skripsi itu, saya dulu sudah mengerjakan skripsi, sudah menghubungi dosen-dosen ini, saya berani menghadapi seorang profesor, saya menghadapi seorang doktor, itu sudah biasa. Nah, karena kebiasaan itu nanti ketika Anda lulus di luar di sana, Anda sudah terbiasa dengan hal-hal yang menghadapi orang-orang penggede-penggede itu dan mengetahui nanti teknik-tekniknya. Lalu manfaat yang keenam yaitu adalah apa? Disiplin. Ketika nanti Anda sudah mengerjakan skripsi, kan tidak terasa Anda itu sudah terbentuk, misalnya selesai skripsi tepat waktu ya. Itu adalah Anda itu adalah orang yang disiplin, termasuk orang yang disiplin karena tepat waktu. Kenapa kok orang yang disiplin? Karena orang yang mengerjakan skripsi, kecuali orang yang SKS-an ya, modelnya itu copy paste dan dikerjakan dalam waktu singkat, 1 hari 1 malam, itu bukan ya. Tapi ini orang yang melalui proses bertahap. Nah, itu kan melatih kedisiplinan, karena ya kunci sukses itu adalah disiplin, yaitu kita nanti continue, kita lakukan terus. Nah, itu melatih kedisiplinan di masa depan. Lalu yang kedelapan, ini ada hubungannya juga dengan pembimbing Anda, yaitu Anda mempunyai rasa tanggung jawab ya. Maksudnya rasa tanggung jawab itu bagaimana? Ketika Anda nulis ya, Anda sekarang kan sudah nulis ibaratnya, menulis skripsi. Jadi Anda itu harus mempertanggungjawabkan karya ilmiah Anda atau karya tulis Anda. Atau enggak nanti Anda ketika nanti bimbingan itu juga harus nanti mempertanggungjawabkan apa-apa yang Anda dapat kepada pembimbing Anda. Nah, itu sifat tanggung jawab itu harus ditumbuhkan. Aslinya mulai kuliah itu sudah harus ada ditumbuhkan. Tapi karena pendidikan S1 ini adalah finalisnya atau finalnya itu adalah skripsi, jadi di sini mateng-matengnya kamu itu mempunyai sifat rasa tanggung jawab, hingga nanti ketika Anda sudah lulus di luar sana, sudah Anda itu adalah orang yang bertanggung jawab. Lalu yang kedelapan manfaatnya, masih ada kamu hubungan Anda itu dengan
pembimbing Anda, yaitu adalah sifat kemandirian ya. Maksudnya kemandirian apa? Orang yang ngerjakan skrip itu jangan pakai joki. Kalau Anda pakai joki berarti Anda tuh masih belum mandiri. Orang yang mengerjakan skripsi jangan nyuruh orang, jangan terlalu memanfaatkan orang lain terlalu 100%. Misalnya Anda memanfaatkan pun minta tolong hanya sedikit saja yang bisa membantu Anda, misalnya dengan memang Anda tidak bisa melakukan itu misalnya, tapi jangan semuanya untuk serahkan kepada orang atau joki skripsi, jangan, karena itu menghilangkan sifat kemandirian Anda. Kalau Anda sudah mempunyai sifat mandiri kan, ketika mengerjakan skripsi tidak terasa kalau Anda cepat selesainya, itu berarti Anda tuh mandiri, Anda mengerjakan dengan rutin, disiplin tadi, mempunyai sifat disiplin, mandiri, tidak menggunakan joki. Tapi rata-rata ini saya percaya penonton ini adalah orang yang mandiri, dan dia mengerjakan berusaha sendiri sehingga nanti dia lulus, karena ini nanti menata bahwa Anda itu jika lulus nanti sudah bisa mengerjakan skripsi itu adalah orang yang mandiri. Lalu manfaat yang ke-10, ini sampai ke-10 loh manfaatnya. Ini manfaat yang 10 ini masih ada hubungan dengan pembimbing maupun penguji maupun orang-orang yang Anda teliti, yaitu manfaatnya apa nanti untuk masa depan, yaitu attitude atau beradab. Jadi ketika nanti Anda kan mengerjakan skripsi mesti ada penelitian ke lapangan atau enggak nanti bimbingan kepada dosen. Nah, itu ada adab-adab atau cara berbicara. Jangan semena-mena Anda berbicara dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang seenaknya sendiri, tetapi Anda harus menggunakan kata-kata yang sopan, dan itulah yang menyebabkan Anda nanti mempunyai attitude. Ini bukan hanya di skripsi aja, nanti ketika Anda lulus, Anda ingin melamar kerja misalnya yang belum mendapatkan kerja, atau kan Anda nanti berhubungan dengan masyarakat, itu kan tetap menjaga adab ketika Anda berbicara. Nah, itu akan terlatih. Salah satunya bermanfaat dari Anda mengerjakan skripsi ini sudah terlatih dalam etika beradab Anda. Nah, ketika nanti di masyarakat itu sudah menggunakan adabnya, itu sudah terbiasa. Lalu yang terakhir yaitu manfaat yang ke-11, yaitu Anda itu nanti mempunyai sifat yang sabar. Kenapa kok sabar? Nanti kan ketika Anda proses bimbingan itu pasti banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang harus Anda revisi, Kalau Anda tidak sabar, maka Anda nanti akan putus asa. Jadi Anda harus sabar, jalani terus jangan sampai berhenti, tetap semangat, sabar. Nah, itu sabar itu juga merupakan benteng diri Anda ketika nanti Anda setelah ini kan skripsi akan lulus dan wisuda. Nah, itu Anda sudah mempunyai sifat yang sabar, tegar, kuat. Nah, oke, terima kasih. Mungkin video saya sekian dulu. Apabila masih ada yang dibingungkan masalah personal seperti ini, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel saya, share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.